Saya ingin melanjutkan, dan sekali lagi habis ini, besok saya akan berbicara mengenai, eee, kenapa terjadi penyesatan, eee, dan pesan Tuhan sebelum rapture, ya. Sekarang kita belajar, langsung aja. Kemarin kalau ada yang belum melihat, kalau ada yang belum mendengarkan khotbah saya, bisa dibuka di YouTube GBI Heart of Christ. YouTube GBI Heart of Christ mengenai khotbah-khotbah ini. Pencet di HP saudara ada YouTube GBI Heart of Christ, di situ ada khotbah-khotbah. Ini saya melanjutkan karena zaman ini adalah zaman penyesatan. Penyesatan terjadi di setiap orang dan kepada setiap orang yang mendekat dengan kita. Keluarga, kemudian teman, siapa saja bisa dipakai iblis kalau dia belum di dalam Roh Kudus. Jadi kita harus terus stick pada firman sehingga kita tahu kalau itu bukan dari Tuhan. Ya, mari kita lanjutkan. Ini nomor 9, karena nomor 1 sampai 8 itu di khotbah yang sebelumnya. Iblis meragukan identitas kita di dalam Kristus. Jadi iblis itu menyerang identitas kita. Kita kalau kita percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa Yesus mati untuk kita dan kita menerima Tuhan sebagai juru yang selamat yang hidup. Itu kamu akan dibaptis, betul ya? Sebab begitu kamu, Tuhan aku percaya sama engkau, kamu pasti dibaptis. Orang yang dari dunia kemudian masuk ke dalam Kristen atau mengenal Kristus, dia kemudian mengalami pembaptisan. Pembaptisan itu dia akan dibaptis dalam api dan roh. Ya, jadi kita lihat bahwa iblis akan menyerang kita, identitas kita, bahwa kita masih milik dunia. Padahal kalau setiap orang yang sudah dibaptis dan menjadi milik Tuhan, itu disebut anak Allah. Jadi di sini iblis berusaha menyerang identitas kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak kerajaan. Padahal kita lihat bahwa di Alkitab itu janji-janji Tuhan sebagai anak-anak Allah itu banyak sekali. Karena kita tahu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu dengan segala kelimpahannya. Adam dan Hawa tidak miskin loh. Dia punya otoritas di bumi. Semua dunia ada dalam kuasanya. Sampai dia dideceive. Deceive itu apa? Ditipu. Pada saat engkau ditipu oleh iblis, kuasamu diambil gak? Diambil. Hati-hati anak-anak Tuhan. Zaman sekarang sekalipun kamu menjadi anak-anak Allah, kamu bisa dideceive loh sama iblis. Apakah Adam dan Hawa belum menjadi anak Allah? Oh sudah, saya yakin sudah. Wong setiap pagi Tuhan berjalan-jalan di taman, ngobrol sama Adam dan Hawa. Tetapi ingat, iblis tak suka. Karena iblis, waduh ini kesayangan Tuhan. Tak buat anak Tuhan melawan Tuhan. Iblis akan membuat anak Tuhan melawan hukum Tuhan, tidak berjalan dalam kehendak Tuhan, tidak berjalan dalam kebenarannya. Jadi pada saat engkau berhasil ditipu iblis, tidak berjalan dalam kebenaran, saat itu kuasanya diambil. Jadi kita lihat bahwa iblis iblis mempertanyakan siapa kita dan kita milik siapa. Jadi kalau kamu sudah dibaptis, kamu sudah percaya Yesus, jangan bicara sama orang dunia, aku milik dunia. No, aku milik Tuhan, aku anak-anak Tuhan, aku berhak menerima janji Tuhan. Nah, janji Tuhan di mana? Kita lihat di Alkitab. Yuk mari kita lihat. Iblis menyerang identitas kita. Iblis akan mempertanyakan siapa kita dan milik siapa kita. Iblis akan mendakwa kita. Ah, kamu tuh tidak layak. Kamu tuh tidak layak. Kamu tuh masih berdosa. Oh tidak. Sejak aku mengaku Yesus sebagai juru selamat, pada saat aku berbuat dosa, cepat-cepat minta ampun. Pada saat engkau berbuat dosa, cepat-cepat minta ampun. Tuhan tuh sangat sayang sama saya. Pada saat saya mengalami kekecewaan, sakit hati, selalu Pak Budi dikasih mimpi. Selalu dikasih mimpi. Terus aku bilang, apa katanya? Kamu memendam kecewaan. Itu yang membuat hatimu tidak bersih.
Kalau hatimu tidak bersih, kamu tidak akan pulang ke tempat Tuhan. Waduh, hanya kekecewaan. Iblis memakai kekecewaan, kepahitan, itu membuat kamu tidak layak bagi Tuhan. Jadi iblis berusaha memakai orang sekitar kita untuk melakukan penyesatan. Iblis juga melakukan hal itu kepada Yesus, dan aku melakukan kepada kita. Di sini lalu datanglah pencoba itu berkata, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini perintah roti. Jika engkau anak Allah. Iblis tahu enggak dia anak Allah? Tahu. Kenapa dia bilang jika? Identitasnya dipertanyakan kan? Jika engkau anak Allah. Tapi ingat, kamu tidak boleh tunduk pada iblis. Kalau kamu tunduk kepada orang itu, kamu menjadi hamba orang itu. Kalau kamu tunduk kepada Tuhan, kamu menjadi hamba Tuhan. Mau mana? Hamba orang, hamba iblis, atau hamba Tuhan? Bu, tunduk kepada Tuhan gimana? Tunduk kepada firman, kepada kebenaran firman. Kalau kamu tunduk perkataan temanmu, kamu menjadi hamba dunia. Why? Kamu lihat teman-temanmu orang yang dalam Tuhan, teman-temanmu orang yang serius, orang agama lain, background orang itu dikasih tahu, dipelajari dulu. Jadi kamu tidak boleh tunduk kepada perkataan orang lain, karena segala kehidupan manusia itu ada di Alkitab. Sejak Adam dan Hawa dikeluarkan dari Eden karena ditipu iblis, sampai Adam dan Hawa dikutuk, sampai Adam dan Hawa melahirkan, semua ada di Alkitab. Jadi kalau kalian tidak membaca Alkitab, itu celaka. Karena kamu tidak tahu hidup di dalam dunia seharusnya kayak apa. Kamu akan mengalami jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Tetapi kalau kamu hidup menurut kebenaran firman Tuhan, perjalananmu akan berhasil terus naik. Lihat nih ya, lalu datanglah si pencoba berkata, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu ini. Semua, itu adalah mempertanyakan. Jadi kalau iblis mempertanyakan identitas kita, oh tidak, aku percaya kepada Yesus. Aku anak-anak Allah. Kalau anak-anak Allah, bertindaklah seperti anak-anak Allah. Jangan tunduk patuh kepada roh dunia. Karena teman-teman kita roh dunia. Apakah mereka mendengarkan firman? Apakah mereka mengenal Yesus? Kalau engkau tunduk kepada roh dunia, engkau tidak akan bisa tunduk kepada Tuhan. Ya, kita lihat. Jadi, padahal kalau kita disebut anak-anak Allah, kita tuh memiliki otoritas kuasa atas kerajaan surga dan berhak mendapatkan janji Tuhan. Ingat loh, berkat Tuhan tuh tidak gampang. Makanya kebanyakan orang selalu selling the soul to devil, selalu pergi ke Gunung Kawi karena tidak perlu susah-susah. Pergi ke Gunung Kawi langsung kaya. Oh, Tuhan ngasih kaya. Oh, tidak gampang. Tuhan lihat karaktermu. Cocok enggak kamu dikasih kaya? Jadi kita lihat kekayaan orang itu ada level-levelnya. Kalau levelmu segelas, kamu tidak bisa dikasih lebih dari segelas. Yang increase gelas siapa? Tuhan. Yang increase, yang menaikkan gelas kamu siapa? Tuhan. Kamu tidak akan bisa menaikkan gelas kamu. Jadi kita tahu bahwa kerja keras itu adalah kutuk. Tuhan menginginkan kita kerja, tapi sorry ya, bukan kerja keras. Bagaimana kita tahu kutuk? Kita bilang si Kain dan Habil. Kain dan Habil siapa itu? Si Esau ya. Esau dan siapa? Yakub. Kita tahu cerita Esau dan Yakub. Bagaimana Yakub menjual hak kesulungan kepada Yakub. Setelah itu hak kesulungan Esau dijual kepada Yakub. Setelah itu berkatnya kemana? Yakub. Kemanapun Yakub melangkah diberkati Tuhan enggak? Berkati Tuhan.
Sekalipun Yakub tidak ngapa-ngapain, cuman santai-santai ngembalakan berapa ekor kambing, diberkati Tuhan. Apa saja diberkati Tuhan. Sedangkan apa kata Esau, bapak berkati aku. Loh, kok tadi ada adik, siapa yang tadi yang datang kepada aku meminta berkat? Itu bukan aku, Bapak. Berkati aku lagi, Bapak. Tidak bisa. Berkatnya cuma satu. Tetapi jika engkau berusaha sungguh-sungguh, maka kuk itu akan keluar dari kamu. Berusaha sungguh-sungguh itu kerja keras. Berarti itu kutuk. Anak Tuhan tidak akan hidup dalam kutuk. Anak Tuhan itu hidup dalam berkat. Seperti Abraham, Ishak, kemanapun Abraham melangkah. Sekarang kita lihat bagaimana Abraham dan Lot. Pada saat Abraham, kenapa Abraham yakin? Lot, kamu milih tanah dulu. Tuhan, Abraham aku di sana. Yaudah, aku di sini. Abraham memilih tanah yang kering. Tapi Abraham percaya bahwa berkat itu di tangan dia. Jadi di tanah kering pun Tuhan bisa memberkati. Pertama ya, sebagaimana si Lot dan Abraham. Jadi jangan berkat Tuhan tuh tidak main-main. Jangan engkau menggadaikan berkat Tuhan dengan duniawi, rugi. Pada saat Yakub Esau menjual hak kesulungannya, dia menganggap remeh berkat Tuhan. Pada saat engkau menganggap remeh berkat Tuhan, saat itu engkau harus bekerja keras mati-matian. Dan kau hidup dalam kutuk. Karena janji Tuhan akan datang memberikan hidup yang kelimpahan. Itu janji sebagai anak-anak Tuhan. Ingat loh, Esau, Kain tidak menjadi anak Tuhan. Dia menjadi bangsa musuh Tuhan. Akhirnya mereka bekerja keras, yes, mereka menjadi besar. Tapi akhirnya apa? Dunia ini juga nanti dikembalikan lagi kepada anak-anak Tuhan. Karena berkat karena dunia dan segala isinya adalah semuanya milik Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Bukan karena kamu kerja keras. Jadi kalau kamu masih kerja keras, kamu berdoa sama Tuhan. Tuhan ampuni. Kalau selama ini aku mencari semuanya dulu, tetapi aku tidak mengindahkan Engkau. Aku tidak mencari Engkau dulu. Sehingga aku hidup dalam kutuk. Aku hidup dalam kerja keras. Dan kerja kerasmu tidak akan membuahkan apa-apa. Ya, kita lihat semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Anak Allah. Pada saat engkau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang hidup, kau dibaptis, engkau menerima Roh Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut, kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roh itu berseru, ya Aba, ya Aba. Agama mana yang bisa menyebut Tuhannya Bapak? Ada? Enggak ada. Hanya Tuhan kita. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak-anak, maka kita juga ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia supaya kita tapi ini, lihat nih. Kita harus menderita bersama-sama dengan Dia. Untuk menjadi anak Allah tidak gampang itu. Aku mau enaknya tok, saya tidak mau menderita. Oh, tidak bisa. Kita lihat ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita dipermuliakan bersama Dia. Menderita itu apa? Kalau kita menjadi anak Tuhan, pasti kita disisihkan orang. Pasti kita akan dibenci orang. Karena dunia ini pada jahat. Pasti kita dimusuhi orang. Layaklah penderitaanmu. Tetap bertekun, tetap bersabar. Bukankah Yesus juga dikhianati? Bahkan muridnya dikhianati. Bukankah Yesus dikecewakan? Bahkan muridnya bahkan dijual oleh muridnya yang bersama-sama Dia. Kalau kita menderita, berarti kita juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, dan karena kamu adalah
anak Allah. Allah terus, ini sudah tadi. Karena kamu adalah anak Allah, maka Allah menyuruh roh anaknya yang ada di dalam hati kita berseru, ya Abba Bapa. Kamu bukan lagi hamba, kamu bukan lagi budak. Budak tinggal di luar, budak itu tidak punya kuasa, tetapi anak punya kuasa. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Jadi saudara, kita adalah anak-anak perjanjian. Kita harusnya hidup berkelimpahan. Kalau sampai sekarang kita belum berkelimpahan, kita tanya Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Your will be done, kehendakmu yang jadi. Aku akan menderita bersama engkau, dan aku percaya aku dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian lihat Matius, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kunci kerajaan surga itu sudah di tangan anak-anak Tuhan. Sekarang anak megang kunci, budak megang kunci enggak? Budak tidak megang kunci, tetapi anak dia megang kunci. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia akan di surga. Jika engkau anak Allah, engkau akan mau dipimpin oleh Allah. Jika engkau tidak dipimpin oleh Allah, kamu bukan anak Allah. Kamu dapat kunci enggak? Enggak. Sorry. Tuhan perlu obedience. Tuhan tidak mau rebellion. Perlawanan itu sudah ada di Alkitab, datangnya di Lucifer pada jilid pertama. Sebelum manusia dijadikan, itu surga sudah goncang karena pemberontakan Lucifer. Rebellion sudah terjadi di Alkitab. Jika engkau tidak tunduk obedient pada hukum Tuhan, apa bedanya sama Lucifer? Berarti kamu bukan anak-anak Allah. Kamu tidak megang kunci, kamu tidak punya kuasa. Ya, jadi di sini berkata, apa yang kuikat di dunia akan terikat di surga, apa yang dilepas di dunia akan terlepas di surga. Apa yang diikat itu apa yang kau katakan di dunia akan dilakukan malaikat. Di sekeliling kita ini ada malaikat loh yang menjaga kita. Di sekeliling kita ini selalu ada malaikat-malaikat yang menjaga kita. Pada saat kau mengucapkan firman, Tuhan, saat itu malaikat bekerja untuk kamu. Jadi jangan biarkan malaikat nganggur karena kamu tidak punya otoritas. Karena kamu tidak tahu kalau kamu tuh punya kuasa. Apa yang kamu ucapkan itu mengandung kuasa. Jadi apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di surga. Ya, jadi itulah makanya kita disebut anak-anak Allah. Kita berhak memperoleh janji. Kita lihat di Alkitab, janji-janji Tuhan itu banyak banget. Yuk kita lanjut. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan roh. Daging itu apa? Perzinahan, cabulan, iri hati, amarah, egois, mementingkan diri sendiri, benci. Wah, iri hati itu. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi kalau jika roh Allah belum diam dalam kamu, berarti roh Allah belum ada. Kamu minta roh Allah untuk membersihkan segala hati kamu dari sampah-sampah itu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, tubuh memang mati, tetapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Dan jika roh dia yang membangkitkan, tuh Yesus dari antara mati, roh Yesus yang membangkitkan Yesus dari kematian itu akan diam di dalam kita, yang akan membangkitkan kita pada akhir zaman. Wow, dahsyat ya. Kita memiliki roh Yesus. Jadi Yesus mengadakan mujizat. Yesus bangkit dari kematian. Roh yang sama yang ada pada Yesus diberikan kepada kita, diam di dalam kamu. Yang telah membangkitkan Kristus akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana dalam rohnya. Jadi kita akan sama seperti Yesus hidup. Kenapa? Kita milik Allah.
Setiap orang yang lahir dari Allah, ingat, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Kenapa, Bu? Susah, Bu, tidak berbuat dosa. Iya, memang susah. Karena iblis mainnya banyak. Main lewat emosi, lewat macam-macam. Iblis mainnya banyak. Tetapi ingat, pada saat kau minta ampun, ingat jika engkau marah jangan sampai matahari terbenam. Padam amarahmu supaya iblis tidak mengambil kesempatan. Ya, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap di dalam dia. Ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ini tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis apa? Setiap orang yang tidak buat benar tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudara. Jadi kalau setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah, udah itu tidak usah didekatin, percuma. Ini sudah zaman penyesatan. Daripada kamu dikecewakan, iblis akan memaki lewat orang itu untuk membuat hatimu pahit, sampai akhirnya kau ketinggalan karena kamu susah mengampuni. Yuk kita lihat ayatnya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepadanya. Jadi Roh Kudus tuh pada saat kau dibaptis, kau akan menerima baptisan dan kau akan menerima kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus memungkinkan kau jadi anak Allah. Yuk kita lanjut. Iblis meragukan kita terhadap Tuhan. Iblis mengisi pikiran kita dengan keraguan, ketidakpercaya, kebimbangan. Iblis membuat kita panas semangat dan mempengaruhi pikiran kita bahwa Tuhan telah mengecewakan, menelantarkan kita. Iblis juga mencuri, mengintimidasi dan mengalihkan perkataan Tuhan. Ini mengalih seperti orang yang menabur diambil sama apa? Burung. Firman Tuhan. Pada saat kau mendengar firman di sana, engkau lihat HP, engkau ngobrol-ngobrol sama teman, itu namanya mengalihkan Tuhan. Itu pekerjaan iblis. Harus di-rebuke, harus diusir. Ya, jadi iblis selalu membuat kita patah semangat pada saat kita berdoa, janji-janji enggak datang. Enggak datang. Ya, kalau enggak dikasih gimana? Kalau enggak dikasih gimana? Yuk cari alternatif lain. Cari alternatif lain. Pada saat kamu mencari alternatif lain, janji Tuhan tidak nyata. Saya sekalipun kesusahan, long suffering, aku tidak mau mencari. Terus aku akan berdoa sampai Tuhan mendengar. Adapun ular adalah paling cerdik. Ular itu berkata kepada perempuan, tentulah Allah berfirman, semua pohon taman ini boleh kamu makan buahnya. Lalu saut perempuan itu kepada ular, buah pohon taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu Tuhan itu mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan, matamu terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu apa yang baik dan jahat. Tadinya Tuhan tuh merancangkan manusia untuk berbuat kebaikan. Jadi manusia didesain seperti Tuhan. Adakah kejahatan di dalam hati Tuhan? Adakah kejahatan di dalam Tuhan? Tidak ada. Tuhan menciptakan manusia sesuai rancangan Tuhan. Tidak ada kejahatan. Tetapi iblis membuat dia ngerti yang jahat. Sehingga manusia bisa memilih. Bisa tahu yang jahat, bisa yang baik. Aku harus minta sama Tuhan. Berdoa minta Tuhan. Kelamaan. Ini nyolong aja. Nyolong cepet. Mencuri cepet. Nah, jadi kita lihat bahwa manusia diciptakan berbuat kebaikan seperti Tuhan. Tetapi ditipu oleh iblis. Kenapa? Karena tipunya lewat Hawa. Ya. Adam itu adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Adam itu adalah orang yang sangat dekat sama Tuhan. Jadi dia tahu di antara Adam sama Hawa siapa yang lemah. Iblis tahu gak?
tahu. Di antara Bu Ida sama Pak Budi siapa yang bisa digosok-gosok? Wah, Bu Ida. Pak Budi orangnya keras, tidak bisa. Bu Ida. Lah, di antara siapa yang gampang dimanipulasi? Itulah. Jadi kita tahu bahwa iblis itu mempelajari sebelum dia masuk untuk menyesatkan orang. Yuk kita lanjut. Nah, terus kemudian iblis itu menyukai rahasia dan kegelapan, menyembunyikan, menutupi dosa dan kejahatan. Iblis membuat kita menyembunyikan segala dosa sebagai rahasia. Iblis tahu konsekuensi dosa dan bagaimana dosa menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau ada seseorang yang berbuat dosa, jangan kamu menyembunyikan diri. Kamu datang ke orangnya minta ampun, semua akan dibolehkan. Tetapi kalau engkau menyembuhkan diri, hidupmu tidak akan baik. Kamu tidak akan mengalami masa baik karena hidupmu ada di dalam kutuk. Kamu akan kerja keras, tapi kamu tidak mendapat hasil apa-apa. Ya. Jadi jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan inilah hukuman itu, barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang, supaya perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Barang siapa berbuat jahat tidak membenci terang dan tidak datang ke terang, supaya perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata perbuatannya dilakukan Allah. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, dan pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam belat. Siapakah yang melihat kita? Siapakah yang mengenal kita? Padahal mata Tuhan melihat hati kita. Mata Tuhan itu melihat hati kita. Loh, kenapa melihat hati kita? Kita diciptakan oleh Tuhan. Hati yang menciptakan siapa? Tuhan. Pikiran siapa yang menciptakan? Tuhan. Otak siapa yang menciptakan? Tuhan. Jadi otak kita, pikiran kita, hati kita, Tuhan tahu. Kan Dia yang menciptakan semua. Ya, seperti pada zaman Antikris nanti. Kalau pada zaman Antikris nanti, mereka akan memberikan chip di sini. Chip itu bisa mengetahui pikiran kamu, emosi kamu, apapun yang kamu. Karena chip itu diciptakan oleh manusia. Manusia diciptakan Tuhan. Hati kita ciptakan Tuhan. Mata kita ciptakan Tuhan. Kaki kita ciptakan Tuhan. Semua diciptakan Tuhan. Jadi tidak ada satupun yang Tuhan tidak bisa lihat. Ya, jadi jangan cover dosa kita, tetapi kamu minta ampun sama Tuhan. Tuhan akan mengampuni engkau dan memulihkan engkau. Yuk lanjut. Iblis menghilangkan kepekaan kita kepada Tuhan. Iblis menggunakan taktik untuk membekukan hati rohani kita, sehingga kita tidak peka lagi dalam hal rohani. Iblis membuat moral kelakuan kita menjadi tumpul. Jadi iblis tipu pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Jadi pekerjaan iblis itu halus. Jadi mereka pada saat engkau berkumpul dengan orang-orang yang bukan mencintai Tuhan, kowe akan lama-lama dipisahkan dari Tuhan. Sehingga lihat ibadah lagi. Itu berarti iblis membuat engkau tidak lagi peka terhadap hal rohani. Padahal kita nanti semua akan kita dihakimi menurut hati rohani kita. Iblis adalah pendusta. Iblis selalu mengatakan apa yang berlawan dengan Tuhan. Iblis kadang-kadang menggunakan kata-kata sebagian benar, sebagian salah, membuat kita mendengarkan, mempercayai iblis. Kalau kita tidak mendengar firman, jangan mendengarkan orang yang tidak mengenal Tuhan. Semua kehidupan di dunia ini ada di Alkitab. Dari keuangan, dari kesengsaraan, dari pemulihan, dari berkat, dari kesembuhan, dari cara cara mendapatkan mujizat. Belajar dari firman, engkau akan menemukan. Ingat Tuhan bilang, carilah kau akan mendapat, ketuklah pintu akan dibukakan. Maka pada saat kau mencari Tuhan sungguh-sungguh, engkau akan dibukakan misteri kerajaan surga. Ya, jadi ular itu adalah
Bila orang yang cerdik dijadikan oleh Tuhan, ular berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon di taman tidak boleh jangan kamu makan buahnya, kan? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Nah, jadi Hawa tidak mengerti hubungan antara Adam dan Tuhan. Jadi dia melihat bagaimana Hawa kurang persekutuan dengan siapa? Tuhan. Adam itu kurang bersekutu dengan Tuhan. Kalau dia ngomong sama Hawa, Hawa kurang persekutuan dengan Tuhan. Kalau dia ngomongnya sama Adam, pasti ditolak. Karena Adam mendapatkan persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Orang yang tidak bersekutu dengan Tuhan setiap hari itu gampang disesatkan. Iblislah yang menjadi bapamu. Kamu ingin melakukan keinginan bapamu, ia adalah pembunuh. Manusia sejak semula tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, karena ia berkata atas kehendaknya sih, sebab ia adalah pendusta dan bapa. Kalau ada orang yang dusta terus, bohong terus, dikasih tahu tetap bohong terus, berarti bapaknya adalah iblis, bukan Tuhan. Ya, kita lanjut. Iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Iblis membenci kita, menyebabkan kerusakan. Kenapa? Karena dia rebel, diusir dari surga. Di surga dia punya kemewahan, punya kekuasaan. Di dunia dia enggak. Walaupun di dunia sekarang ada, tapi dia berusaha merebel melawan Tuhan. Iblis ingin mencuri, membunuh, dan pada saat dia diusir sama Tuhan, dia balas dendam kepada anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan kan dibuat berdosa supaya ikut dihukum bersama iblis karena rebellion. Kita lihat, iblis akan mendatangkan malapetaka. Iblis adalah ahli dalam mendatangkan penderitaan, kesengsaraan. Iblis memiliki tujuan untuk membuat kita menyerah dan berpaling pada Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang untuk mempunyai hidup, mempunyai dalam kelimpahan. Kita lihat bagaimana roh cinta uang masuk ke dalam Yudas Iskariot. Selama Yesus pelayanan Yesus, Yudas Iskariot selalu mencuri uang kas. Mencuri, memang Yesus tidak tahu. Yesus tahu. Yudas Iskariot selalu mencuri uang kas. Dan sampai pada saatnya Yesus tahu bahwa Yudas Iskariot itu diikat oleh roh mamon, roh cinta uang. Makanya pada saat roh cinta mamon itu masuk dan dia menjual gurunya, iblis menyalahkan dia. Loh, pada saat iblis keluar dari Yudas, dia menyalahkan, ya kamu menjual gurumu, dibuat dia bersalah sampai gantung diri. Siapa yang menyuruh gantung diri? Iblis juga. Supaya nyawanya enggak diselamatkan, supaya tidak bertobat. Kalau tidak bertobat, gimana? Di neraka. Kalau bertobat, iblis kehilangan. Nyawanya tetap diselamatkan Tuhan. Tetapi iblis berusaha mendekati Yudas Iskariot supaya bunuh diri. Makanya ya, kalau ada keluarga bunuh diri, terjun dari lantai 5, 4, itu pasti ada suara iblis yang kamu mati saja, kamu terjun. Itu ada suara iblis yang bergerak terus mendengung-dengung di kepala. Kenapa? Karena hidupmu masih ada roh-roh yang belum kamu bereskan. Jadi jangan sampai hidupmu dipenuhi oleh roh cinta uang, roh apapun, roh dunia ini yang membuat iblis masuk dan membuat kamu kehilangan keselamatan. Ya. Kemudian kita lihat iblis menuduh dan mempermalukan. Iblis membuat kita menuduh dan mempersalahkan diri sendiri. Iblis menggoda kita untuk melakukan kesalahan. Kemudian membuat kita dipermalukan. Kita merasa salah, membuat kita membenci diri sendiri, dan kita dibuat iblis bunuh diri. Ya, supaya kita tidak sempat untuk bertobat.
Wahyu 12 ayat 10, dan sekarang aku mendengar suara yang nyaring di surga, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapi, telah dilemparkanlah pendakwa saudara kita. Jadi ini adalah otoritas, kuasa. Jadi ingat, iblis sudah dikalahkan sejak Yesus bangkit dari kematian. Itu iblis sudah tidak punya taring lagi, iblis tidak punya sengat, iblis tidak punya kuasa atas anak-anak Tuhan. Jadi kita harus berdiri untuk melawan iblis, asal kita harus tunduk pada Allah. Maka kita bisa melawan iblis. Ya, kalau kamu rebel, apa bedanya kamu dengan Lucifer? Jadi kita harus tunduk pada Allah dan melawan iblis. Iblis lari daripada kita. Yuk kita lanjut. Nah, iblis meniru dan memalsukan. Kita lihat, iblis meniru Tuhan, iblis adalah palsu. Iblis menggunakan apa Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan dan membengkokkannya, sehingga membuat orang berpikir apa yang dari Tuhan tidak baik. Kita lihat, pelangi adalah janji Tuhan. Pelangi diberikan pada saat Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarga dari keruntuhan dunia. Tuhan berjanji kepada Nuh dan keluarganya, aku tidak akan menghukum dunia lagi. Kenapa? Karena dia melihat Nuh itu orang yang tahu kamsia. Tahu berterima kasih. Pada saat dia kapalnya landing. Pada saat kapalnya landing, dia mengucap syukur, mempersembahkan korban bagi Tuhan. Pada saat dia mempersembahkan korban bagi Tuhan, Tuhan mencium, aduh, Nuh, wow, aku mencium bau persembahanmu, harum di mulutku dan di hidungku. Dan ingat, aku tidak akan membuat manusia oleh air bah lagi. Ingat? Jadi pada saat Nuh diselamatkan, dia orang yang tahu kamsia, tahu berterima kasih dengan mempersembahkan lemak-lemak hewan-hewan yang baik untuk Tuhan. Tuhan disenangkan sehingga membuat janji. Makanya supaya janji Tuhan terjadi pada hidupmu, senangkan hati Tuhan. Bukan senangkan hati teman. Senangkan hati Tuhan. Ya, yuk kita lihat. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda mujizat dan menyesatkan orang. Kita lihat tanda pelangi untuk menyesatkan orang. Ini pelangi, ini tanda Tuhan, tetapi disesatkan oleh iblis. Kita lihat, untuk mengarunikan kepada mereka perhiasan sebagai ganti abu, minyak untuk pesta, ganti kain kabung, nyanyian pujian bagi semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbentin, kebenaran tanaman Tuhan mempersiapkan. Kenapa saya masukin ke sini? Kenapa ini adalah Yosef karakter. Kita tahu Yosef adalah seorang anak yang manja. Betul? Yusuf adalah seorang anak yang manja. Dia selama hidup di rumah bapaknya selalu dilayani banyak servant. Servant itu pembantu-pembantu yang melayani Yusuf. Pernahkah Yusuf melayani? Tidak. Karena Yusuf selalu diberikan cincin, diberikan jubah yang indah, sedangkan kakaknya yang suruh bekerja keras. Yusuf disebut anak royalti. Tetapi karena Tuhan memilih Yusuf. Karena kenapa Tuhan memilih Yusuf? Karena Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati Yusuf, tapi dia tahu bahwa Yusuf tidak boleh dalam keadaan di rumah bapaknya. Karena di rumah bapaknya dia manja, dia egois, dia mementingkan dirinya sendiri, dia sering dilayani, dia tidak mau menundukkan diri, dia tidak mau taat pada orang lain. Makanya Tuhan keluarkan Yusuf untuk rencana Tuhan yang ajaib. Saya lihat bagaimana
keadaan Yusuf hebat. Pada saat Yusuf diberi mimpi sama Tuhan, karena Tuhan memilih dia. Tuhan memilih Yusuf karena Tuhan melihat hatinya. Tetapi Tuhan tidak mau Yusuf di dalam lingkungan seperti itu. Karena lingkungan itu meninakbobokkan Yusuf. Meninakbobokkan apa? Comfort zone. Comfort zone itu apa? Jadi kenyamanan. Orang yang nyaman tidak akan mencari Tuhan. Betul? Jikalau engkau ada di bagian di mana apa-apa ada, semua disediakan, engkau tidak akan mencari Tuhan. Saat itu Yusuf dikeluarkan dari his comfort zone. Tuhan mulai shape itu membentuk karakter Yusuf sesuai yang Tuhan mau. Tuhan mau loh, bukan yang aku mau loh, bukan yang Yusuf mau. Sorry, Tuhan kalau sudah memanggil, Tuhan akan membentuk orang kepada karakter yang Tuhan mau. Karena setelah pembentukan karakter ada prize enggak? Ada hadiah enggak? Oh ada. Ingat, kuasa di bumi dan di surga ada di dalam tangan Tuhan. Iblis itu tidak punya kuasa untuk mendatangkan kekayaan. Iblis itu hanya mencuri kekayaan dari orang dan memindahkan. Tetapi Tuhan yang membuka tingkap-tingkap langit untuk mengirimkan berkat. Ya, kita lihat. Jadi kita lihat Yusuf itu dikeluarkan dari comfort zone, dari kemanjaannya, supaya kemudian dia dibawa kemana? Ke sumur. Di sumur dia jadi budak. Dari the lowest Tuhan akan tempatkan kamu di lowest. Di lowest itu apa? Di tempat yang rendah. Tempat yang rendah, yaitu budak. Di budak di sana, pembantu, ambil ke minum, pembantu, tolong ini. Dia suruh jadi apa? Kacong. Betul? Budak jadi apa? Kacong. Yusuf itu yang tadinya, anak buah bapakku, tolong ambil ke makanan, aku mau makan ini, tolong ini. Tuhan bawa Yusuf keluar supaya dia jadi kacung. Budak. Nah, barang siapa yang hendak mendapat karakter Tuhan, dia harus dari bawah. Tuhan bentuk dari bawah. Barang siapa, ada tertulis, barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, haruslah dia menjadi pelayan. Betul? Barang siapa yang kamu akan menjadi besar dari engkau, dia harus menjadi pelayan. Kalau Yusuf masih di rumah bapaknya, mau dia jadi pelayan? Tidak akan. Karyawannya banyak kok Yusuf. Bapaknya adalah orang yang sangat-sangat diberkati Tuhan. Banyak Tuhan memberkati dia. Piaraan, budak-budak yang melayani Yusuf pagi, siang, dan malam. Ya toh? Tapi Yusuf mau pakai dia karena hatinya, dibawa dia keluar dan dia diajar dari the lowest spot jadi pelayan. Barang siapa engkau akan menjadi terbesar dalam kerajaan surga, hendaklah menjadi pelayan. Jadi kalau di sini engkau melayani orang, gengsi, aku kan keren, aku kan kaya, masa aku melayani? Dia tuh yang miskin yang melayani. Itu kamu bukan karakter yang Tuhan mau. Itu karakter Lucifer. Lucifer dibuang. Kenapa Lucifer dibuang? Karena dia tidak mau melayani manusia. Lucifer dibuang ke bumi karena dia besar di surga. Pada saat Tuhan menciptakan manusia, Lucifer, aku punya manusia, Adam dan Hawa. Kau harus melayani dia. Hah? Aku pemimpin di surga. Semua malaikat di surga tunduk sama aku. Kok aku harus melayani manusia yang notabene ciptaan baru? Tidak mau Tuhan. Manusia yang harus tunduk sama aku. Karena aku diciptakan lebih awal dari manusia. Ayo. Bukankah itu sama? Kita lihat patternnya. Kalau engkau mau dipakai Tuhan, kalau engkau tidak mau melayani yang miskin, kamu nggak akan dipakai Tuhan. Kamu sedang jadi Lucifer.
Kamu sedang menuju kebinasaan seperti Lucifer. Kenapa? Karena itu yang terjadi sama Lucifer. Pada saat dia untuk melayani manusia, Lucifer menolak. Pada saat menolak, Tuhan marah enggak? Lah aku boseo. Aku tuh yang menciptakan kowe Lucifer. Aku yang menciptakan manusia Lucifer. Lah kowe kok nolak perintahku? Marah. Aku yakin Tuhan marah. Karena Tuhan yang menciptakan Lucifer. Segala otoritas harus tunduk pada Tuhan. Karena dia pencipta. Makanya Tuhan marah langsung dibuang. Tuhan menyayangkan enggak? Tuhan nyiptakan lagi gampang. Kita lihat bahwa Yusuf dikeluarkan dari situ, dididik dari budak yang tadi dilayani. Sekarang dia harus melayani jadi kacung. Ngepel, nyapu. Memang dia pernah nyapu? Enggak pernah. Ya, terus kemudian setelah itu terus kemudian akhirnya masuk ke penjara, ya toh. Kemudian setelah dari budak, karena dedikasinya baik, karena dia sangat berdedikasinya, itu karena Yusuf setia pada perkara kecil, maka diberikan perkara yang besar. Jika engkau tidak setia pada perkara kecil, jangan harap Tuhan memberikan kamu perkara besar. Siap-siap kamu digantikan. Maaf ya, saya ngomong ya. Tuhan menilai kamu. Jika kamu tidak setia kepada perkara kecil, kamu tidak akan diberikan perkara besar. Tuhan akan menggantikan kamu dengan orang lain. Pada saat Yusuf setia kepada perkara kecil, jadi budak ke apa jenenge, ke manajer apa itu? Asisten rumah tangga. Jadi budak kacung ke asisten rumah tangga, ke wakil bosnya. Itu kedudukan yang sangat tinggi. Jadi dia membawahi semua budak-budak yang lain. Itu berarti karena dia apa? Karena bosnya setiap kali pekerjaan yang diberikan ke Yusuf dibuat berhasil. Bosnya tidak harus kerja. Bosnya jalan-jalan kemana-mana, keluar kota, tetapi pekerjaan beres. Kalau selama kamu bekerja di dalam perusahaan, tetapi bosnya masih setengah mati untuk menggaji kamu, untuk membuat karena ada kamu di situ, tidak membuat perusahaan maju, jangan kamu harap dipakai di perusahaan itu. Saya ingatkan, kamu tidak akan dipakai ke tempat lain. Tuhan akan angkat semua berkat-berkat. Ingat ya, Tuhan yang memberikan berkat, Tuhan bisa mengangkat sekejap mata, suddenly. Yusuf itu karena dia setia melakukan taat. Budak taat enggak? Ngomel. Enggak. Pada saat dia taat, kerjaan rumah tangga beres, bosnya sayang sama dia, percaya sama dia. Karena semua rumah tangga berlangsung baik dan bosnya bisa jalan-jalan. Kalau dalam pekerjaan bosnya enggak bisa jalan-jalan, tetapi pusing kepala karena apa? Orang-orang yang ada di tempat itu kamu tidak layak untuk diberikan suatu pekerjaan yang besar. Ya, kita lihat setelah kita lihat patternnya Yusuf naik, setan seneng enggak? Setan seneng enggak? Enggak toh? Wah Yusuf apik. Setia perkara kecil. Naik setan enggak suka. Dia pakai istri Potifar untuk supaya dia berbuat dosa. Kalau Yusuf bilang yes aku berbuat dosa, janji Tuhan batal. Tuhan akan pakai orang lain, enggak pakai Yusuf. Percaya deh. Kalau Tuhan milih, tidak, kalau Tuhan milih, Tuhan akan menyelesaikan. Tapi kalau Tuhan milih, tapi kalau kemudian Yusuf berkata ya dengan idolatry, dengan perzinahan, janji Tuhan tidak. Akhirnya cerita Yusuf, Tuhan melihat lagi. Siapa ya yang diantara sini tak lihat siapa ya? Aku melihat hati. Oh Daud. Sekalipun Daud menggembalakan 2-3 ekor domba, kok Daud menjadi raja Israel? 2 ekor, 3 ekor. Kok enggak ribuan ekor, ratusan ekor, 2-3 ekor domba? Kok aku bilang gini, kok
Kok yang dipilih Daud menggembalakan 2-3 ekor domba? Tuhan melihat apa? Hatinya. Sekalipun domba yang kamu gembalakan cuma 2, cuma 3, tetapi kamu hatinya baik. Kamu hatinya mempertahankan domba itu. Kamu merawat domba itu dengan baik. Kamu merawat domba-domba itu dengan baik. Jadi kita lihat ya, setelah Yusuf mengalami idolatri, Daud ya. Daud stop. Kita lihat bedanya Yusuf sama Daud. Yusuf tidak mengalami idolatri, dia sampai ke istana jadi raja. Tetapi Daud masuk ke iblis, dia declining. Dia turun. Pada saat engkau dinaikkan Tuhan, hati-hati. Iblis akan membuat segala cara untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupmu. Supaya kamu tidak masuk dalam janji Tuhan. Tidak, ya. Kita lihat. Jadi Yosef karakter itu adalah jujur, obedient, taat. Ketiga, honor God. Menghargai Tuhan. Yesus itu berhati-hati. Kenapa Yusuf berhati-hati? Karena dia mengalami kecewaan. Yusuf mengalami kecewaan pada saat dia dijual kakaknya. Diejek kakaknya. Hei pemimpi. Memang tidak diejek itu. Hei dasar lo pemimpi. Diejek. Yusuf mengalami kekecewaan setelah dia diejek pemimpi. Dan dia ejek-ejek. Kemudian sampai Yusuf mengalami banyak kecewaan. Diejek, dijual, direndahkan semua. Tetapi Yusuf punya berhati-hati. Kemudian forgiving. Pada saat akhirnya setelah Tuhan menaikkan, apakah Yusuf benci lihat kakak-kakaknya? Enggak. Dia mengampuni. Dia melihat saudara-saudara yang miskin, kelaparan, membutuhkan makan, sedangkan dia kaya raya. Di hatinya penuh dengan belas kasihan. Dan dia melupakan apa yang setelah saudara-saudaranya lakukan di masa lalu. Itu adalah karakter Yusuf. Dan ketiga, trustworthy. Yusuf itu bisa dipercaya. Kalau kamu tidak bisa dipercaya, kamu tidak akan dibawa Tuhan. Hidupmu akan terus bekerja keras, susah payah. Padahal Tuhan, ini adalah karakter Yusuf yang akan kamu harus jujur, kamu harus obedient, taat, kamu honor God, menghargai Tuhan, kamu berhati-hati, kamu mengampuni, dan kamu bisa dipercaya. Kenapa Yusuf honor God? Karena dia belajar dari bapaknya. Bapaknya adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan, sangat mencintai Tuhan. Dulu tidak ada HP. Kalau sekarang ada HP, Pak, jemput aku, Pak. Aku di tumor. Bagus lu tidak ada HP. Pada saat tidak ada HP, dia ingat bapaknya bagaimana dia berdoa kepada Tuhan. Jika engkau mempunyai karakter seperti Yusuf, engkau akan dibawa ke istana. Ya, kita lanjutkan. Oh, terus tadi ayatku yang di WA ya, kita lihat ya, ini yang terjadi pada Yusuf, ini yang terjadi. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Sebab, ini yang penting, Ibrani 10:36, ini yang penting. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya setelah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang
dijanjikan. Ya. Jadi kalau kamu melakukan kehendak Allah, tidak melakukan tipu muslihat iblis, kamu akan dibawa ke istana. Ya. Yuk, lanjut. Ya ini, iblis menggunakan emosi perasaan kita. Jika kita memiliki perasaan emosi yang memuncak, iblis menggunakan pijakan untuk mengikuti perasaan kita. Kecewa, pahit, jengkel, marah. Itu banyak banget. Saya belajar banyak banget. Nah itu. Jadi di dalam hati kita, pikiran kita jengkel, kecewa, marah. Terus iblis menggunakan emosi kita. Berhentilah marah, tinggallah panas hati. Jangan marah hanya membawa kejahatan. Janganlah lekas marah dalam hati karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik. Tolong yang punya perkataan kotor, stop. Untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa yang membenci teguran adalah duku. Kalau engkau masih ditegur orang, jangan kamu sakit hati. Berarti orang itu masih mengasihi kamu. Kalau engkau sudah didiamkan orang, baru kamu mikir. Kalau engkau ditegur, berarti orang itu masih punya relationship atau ingin kamu melakukan sesuatu yang baik. Tapi kalau kamu sudah didiamkan, berarti orang itu sudah tidak peduli lagi sama kamu. Justru itu malah danger. Jadi kalau ditegur, oh iya, ya Pak, terima kasih. Jangan ditegur, malah marah. Itu berarti kalau kamu ditegur marah, kita tidak akan menegur, tapi kamu tahu bahwa arahmu sudah menuju ke binasaan. Jadi kalau engkau ditegur, kita lihat. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Siapa membenci teguran adalah dungu. Jadi orang yang tidak suka ditegur berarti dungu. Istilahnya orang bilang goblok. Karena orang menegur untuk kebaikan. Tetapi teman yang tidak peduli sama kamu tidak akan menegur. Karena dia tidak care sama Yesus. Orang yang peduli dengan kau, dia akan menegur supaya hidupmu selamat. Jadi kalau kamu ditegur, tapi kamu marah, itu kamu dungu. Ya, yuk lanjutnya. Seorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktu. Siapa yang mencintai hidup mau melihat hari baik, harus menjaga lidah terhadap yang jahat, bibirnya terhadap ucapan nipu. Karena itu buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari benam sebelum padam amarahmu, jangan beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri jangan mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras, melakukan yang baik dengan pekerjaan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu. Ini loh pesan Tuhan loh. Orang yang bekerja, supaya dia bekerja keras, melakukan pekerjaan baik dengan tangannya sendiri, supaya dia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi pada saat kamu bekerja, tidak boleh dimakan sendiri. Kowe harus memberikan kepada orang lain. Kalau kamu sekarang semua untuk sendiri bertobat. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu supaya yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan Allah dari hari penyelamatan. Kalau kamu mendukakan Roh Kudus, kamu tidak akan rapture. Karena kamu masih menyimpan sampah. Ini yang penting, segala kepahitan, yang pahit hati, kegeraman, amarah, pertikaian, fitnah, hendaknya dibuang dari hatimu. Demikian pula segala kejahatan. Hendaknya kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah telah mengampuni kamu. Sadarlah, berjagalah, lawanmu iblis,
singa, seperti iblis mengaum-ngaum. Pada saat engkau marah, pada saat dia setan masuk ke dalam emosimu, dia masuk lewat situ. Ya, itu nyakitin banget ya. Kita udah baik sama dia, iya nyakitin. Kita balas saja lah. Itu iblis sedang mempermainkan emosi kita. Jadi pada saat kamu emosi, pada saat iblis masuk ke dalam, pada saat dia memainkan emosimu, iblis sudah masuk dan engkau tidak punya mengampuni. Jika engkau tidak bertobat, roh yang satu masuk, roh kepahitan masuk, akan membawa roh yang lain sehingga kamu tidak selamat. Hati loh, ini penyesatan banyak. Saya tuh sampai sekarang, maaf ya, saya namanya tidak punya teman. Gak berani punya teman. Aku bilang kalau teman ini saya lihat rohnya beda. Enggak. Saya lebih baik sendiri daripada dia dipakai untuk membuat akar pahit, membuat ini. Akhirnya iblis bisa masuk lewat situ. Jadi kita lihat pada saat dia marah, iblis dia marah, iri masuk. Pada saat dia marah, pada saat si Kain marah, roh iri masuk, roh pembunuhan masuk. Jadi 3 roh. 1 roh masuk marah, mengundang roh iri, dan roh iri masuk mengundang roh marah, mengundang roh iri, dan mengundang roh pembunuh. Hebat tidak kerusakannya? Dia bertobat tidak? Enggak. Dia jadi apa? Pelawan Tuhan. Sekarang dia jadi anak-anak Lucifer karena rebel. Yuk lanjutnya udah. Saudaraku, janganlah banyak di antara kamu yang mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataan. Pernahkah kamu tidak bersalah dalam perkataanmu? Pernahkah kamu tidak menyatakan sumpah serapah, kutuk, atau mengatakan kata-kata yang pedes, nyelekit? Pernah pasti. Dia adalah orang yang sempurna, yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Lihat aja kapal-kapal walaupun besar, digerakkan oleh angin yang keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi. Jadi kamu yang membuat kamu berkata-kata adalah kamu sendiri, bukan lidahmu. Kamu sendiri. Jadi kita lihat demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api dapat membakar ubin. Hanya karena kamu ngomong sakit hati, ngomong nyakiti orang, banyak orang pergi dari kamu. Hanya karena kamu menyinggung perasaan orang lain, banyak orang membenci kamu. Kita harus stop. Kita harus tunjukkan bahwa kita anak-anak Tuhan dengan berkata yang baik. Yuk kita lanjut. Kita lihat. Lidah pun adalah api. Dia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Seluruh tubuh bisa hancur ke neraka gara-gara lidahmu, gara-gara perkataanmu. Semua jenis binatang liar, burung, serta binatang menjalar dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudara, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jadi kalau hatimu jelek, yang keluar, kalau hatimu jahat, yang keluar dari mulutmu juga jahat. Kalau hatimu baik, yang keluar dari mulutmu juga baik.
Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Jadi kalau kamu beribadah isinya fitnah orang, gosipin orang, ngata-ngatain orang, kamu ibadah juga percuma. Kamu tahu larinya kemana, tahu? Tuhan kan membuang. Yuk kita lihat, ini caranya apa? Kuasa lidah. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Dekat jalan itu Tuhan melihat pohon ara, ia tidak mendapati apa-apa selain daun. Katanya kepada pohon, engkau, Tuhan ngomong sama pohon. Tuhan berkali-kali dia jalan-jalan melihat pohon. Pohon ara itu setiap kali kok tidak ada buahnya. Tuhan bilang sama pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lama. Seketika itu keringlah pohon ara itu. Melihat tercengalah murid itu, bagaimana mungkin pohon ara sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya, tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kau perbuat dengan pohon ara, tetapi jikalau kamu berkata ke gunung itu beranjak, maka tercampaklah dalam laut, itu akan terjadi. Apa yang kamu minta dalam doa penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kenapa kamu tidak menerima doa-doa kamu? Kenapa kamu tidak menerima janji Tuhan? Karena ini loh, bimbang, tidak percaya. Pada saat kamu berdoa, iblis enggak, nek kamu tidak dikasih, nek kamu tidak dikasih gimana? Nek doamu tidak dijawab gimana? Akhirnya hatimu bimbang, hingga kamu tidak mendapat apa. Orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengembangkan akan memakan buahnya. Kuasa perkataan itu dapat membangun, orang dapat merobohkan. Kalau engkau memberikan kata-kata melemahkan, orang kasihan. Tapi kalau kamu hebat, yuk kita yuk kita sama-sama lah membangun. Apa yang kamu katakan harus membangun. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaannya. Orang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan jawab di hari pengabdian. Jangan dikira Tuhan tidak punya CCTV ya. Tuhan tuh punya CCTV. Engkau akan dikasih live streaming saat engkau di pengadilan nanti. Apa yang kamu katakan dicatat sama Tuhan, akan ditayangkan. Kalau engkau tidak bertobat, kalau engkau bertobat itu diiris. Tapi kalau engkau tidak bertobat, akan ditayangkan sampai engkau dihukum mati. Tetapi aku berkata, karena menurut ucapannya engkau dibenarkan, menurut ucapannya engkau akan dihukum. Kita lihat Yesus berkata kepada pohon ara, hei engkau akan mati, maka akan mati. Kenapa? Kalau orang itu benar, orang itu hidup dalam firman, orang itu tidak berbuat dosa, dia cinta Tuhan, apapun perkataannya akan terjadi. Jadi hati-hati dengan orang yang benar. Jangan engkau membuat sakit hati, menjahati orang yang diurapi Tuhan. Hati-hati. Yuk kita lihat ayatnya. Kita lihat ayatnya, yuk. Yang diurapi Tuhan. Kuasa perkataan. Ini orang yang diurapi Tuhan. Hati-hati kalau kamu mess up dengan orang yang diurapi Tuhan. Karena perkataannya mengandung kuasa. Kalau orang itu dalam dosa percuma tidak akan terjadi. Tapi orang yang diurapi Tuhan, perkataannya terjadi. Kita lihat. Kuasa perkataan atau otoritas orang percaya. Tetapi Petrus, orang yang diurapi Tuhan, setelah menerima Roh Kudus, Petrus melayani kemana-mana. Ya, jadi kita harus punya Holy Spirit. Tanpa Holy Spirit kamu tidak punya otoritas. Karena Holy Spirit menandakan kamu milik Allah. Roh yang ada pada Yesus akan diberikan kepada anak-anak. Roh yang sama. Kita lihat. Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Kenapa? Karena dia ngumpet ke persembahan. Menyembunyikan. Dia bilang, persembahannya semua padahal tidak semua. Sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Bisa enggak Tuhan didustai? Lu gila lu mendustai Tuhan. Mata Tuhan melihat di segala tempat. Jangan sekali-sekali mendustai Tuhan.
Yuk kita. Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus, menahan sebagian dari hasil. Jadi dia tuh memberikan, Petrus, ini adalah hasil penjualan tanahku, tak berikan semua. Padahal istrinya bilang, Petrus, jangan semua toh Petrus. Sayang, mosok dikasih ke gereja kok semua, kasih separuh aja. Oh gitu ya. Banyak istri-istri yang matra duitan ya. Terus kemudian disimpan. Terus, Petrus, ini adalah hasil penjualan rumahku. Aku mau sumbangkan untuk gereja, untuk kepentingan banyak orang. Terus Petrus marah. Kamu bilang semua, bukankah di rumah kamu simpen sebagian? Jangan mendustai Roh Kudus. Roh Kudus itu tahu. Terus selama tanah itu tidak jual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah itu hasilnya tetap dalam kuasamu? Mengapakah engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Pada saat Petrus ngomong itu, rebahlah Ananias, putuslah nyawamu. Jadi kita lihat kuasa, jangan kamu mess up dengan orang yang diurapi itu. Karena perkataan mereka mengandung kuasa. Perkataan berkat keluar dari mulut mereka, kamu diberkati. Perkataan kutuk seperti itu. Ya. Kita lihat. Maka mendengar, rebahlah. Kita lihat satu lagi itu. Orang yang diurapi Tuhan. Kita lihat Kisah Para Rasul 16 ayat 16. Pada suatu kali ketika kami pergi sembahyang, kami bertemu dengan seorang hamba Tuhan, hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungan tuannya memperoleh penghasilan yang besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitahukan kepadamu jalan yang kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan, Paulus adalah orang yang diurapi Tuhan. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa katanya? Ia berpaling berkata kepada roh, demi nama Yesus, aku menyuruh engkau keluar. Ketika itu keluar. Jadi, hati-hati perkataan orang. Pada saat engkau memiliki Roh Kudus, pada saat engkau memiliki Roh Allah, engkau mempunyai kuasa yang sama seperti Yesus bekerja. Karena Roh Yesus diberikan kepada kita anak-anak Tuhan yang mau taat loh ya, yang mau taat dan hidup oleh firman. Yuk kita lanjut. Nah, kita lihat. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Jadi kalau kamu berdoa, waspada hatimu. Kalau ada kepahitan, Tuhan, teman-temanku menyakiti aku. Tuhan, keluargaku menyakiti aku. Aku tidak mau ini berarti sandungan dari aku. Ampuni aku. Tuhan, saudaraku, tetanggaku menyakiti aku. Aku minta ampun. Aku mau melepaskan pengampunan. Tuhan mampukan, Roh Kudus mampukan. Pada saat kau berkata gitu, Roh Kudus akan memampukan kau, membersihkan hatimu. Ya. Firman Tuhan kepada Kain, ini tadi sudah. Ya. Barang siapa ku kasih tadi, ku tegur dan ku hajar, sebab relakan hatimu untuk bertobat. Amarah tidak memungkinkan kita mengucap. Ya, saya kira udah. Ini apa? Ya, yes. Oh ini satu lagi. Iblis menggunakan musik. Terakhir ini. Iblis menggunakan musik. Teman-teman, ikut Tuhan memang sulit. Saya lihat ikut Tuhan memang sulit. Tuhan memberkati anak-anaknya setelah anak-anaknya menerima karakter. Tadi sudah dicatat belum karakter Yusuf? Karakter Yusuf tadi sudah dicatat ya. Tuhan memberkati anak-anaknya ketika anak-anaknya sudah diuji lewat beberapa muka. Tetapi banyak orang yang tidak lulus. Akhirnya mereka mereka pergi ke dukun, mereka pergi ke Gunung Kawi, dan mereka sell the soul to devil. Kita lihat, kamu hati-hati dalam memilih lagu. Saya selalu bicara sama Audi terutama. Audi, kamu pemimpin gereja. Tolong, kalau di dalam wedding,
pilih lagu yang baik. Bukan pilih lagu penyembahan berhala. Engkau tidak bisa memuji kepada Baal, kepada setan, dan engkau tidak bisa memuji kepada Tuhan. Tuhan akan singkirkan kamu dari sini. Percaya deh. Tolong ya Audi ya. Kamu sudah dipakai di gereja. Tapi di wedding, di tempat-tempat lain, di meeting-meeting dunia, kamu akan ditempatkan untuk menyanyi lagu penyembahan setan. Termasuk Queen itu penyembahan setan juga. Makanya berusahalah untuk menolak. Carilah lagu-lagu yang baik. Karena Tuhan akan menyingkirkan engkau dari gereja. Karena Tuhan tidak ingin kamu menyembah kepada dua Tuhan. Di dunia, di dalam wedding, di dalam seremoni, kamu nyanyi lagu dunia, tetapi di sini kamu nyanyi lagu Tuhan. Kau harus memilih secara wisely, ya, bukan apa? Karena aku ngelihat lagunya, aku sering melihat bahwa lagu-lagu ini musik itu dapat membawa pesan yang baik dan yang jahat. Musik itu adalah bahasa emosi. Setan memasukkan musik dunia di dalam gereja. Mereka pakai kata-kata kutukan, ya, banyak idol-idol, apa itu, American Idol, ataupun banyak Grammy Award, itu mereka sudah berkolaborasi dengan setan supaya menjadi terkenal. Dan jangan pakai musiknya. Itu kalau kamu pelajari, musiknya melempar kutukan. Kalau kamu pelajari, musiknya tuh melempar kutukan. Kamu tidak sengaja dikutuk. Kalau kamu tidak ngerti, kamu tidak dikutuk. Kalau ada Roh Kudus di dalam kamu tidak tahan. Kalau Roh Kudus ada di inside kamu tidak tahan. Lihat lagu ini. Kok dari apa? Ritme tahu ritme? Ritme tahu apa? Irama. Dari ritmenya kelihatan. Saya dulu pernah diajak Holy Wing sama Cynthia dan macam-macam. Saya begitu malam tak lihat ritmenya, waduh, ini mulai setanik nih. Tak lihat di gambar-gambar mulai Illuminati, mulai ini, waduh. Aku bilang nih sudah mulai satanis nih. Yuk pulang. Dari situ kita sudah lihat, kalau kita ada Roh Kudus, kita tahu hati kita tidak sejahtera. Jangan diteruskan, jangan dinyanyikan. Kalau tidak, engkau akan ada di dalam kutuk dan kau tidak akan pernah dibawa Tuhan masuk ke dalam janji-janji Tuhan. Itu aja ya. Tolong ya, yang lain juga, yang pemusik rohani ini, tim musik ini, tolong kalau main musik yang benar. Karena hari ini setan menggunakan media, menggunakan Facebook, menggunakan game, menggunakan musik, menggunakan macam-macam untuk meracun pikiran kita. Kamu tahu enggak? Kalau kamu masuk ke Facebook, kamu lihat gambar apa? Gambar setan. Aku pernah waktu itu lihat gambar setan. Udah gambar apa ya? Film setan tak. Terus habis itu tiba-tiba hilang film setan. Terus habis itu Tuhan ingatkan, Tuhan tuh sayang banget saya. Saya lihat film setan, bawahnya jangan kamu melihat hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Waduh. Langsung Bapak kemarin bilang, dah di Facebook itu ada program. Kalau kamu menyukai film-film setan, kamu lihat lebih dari 3 menit, 4 menit, bahkan kamu lihat sampai selesai, nanti di dalam HP-mu akan keluar film-film setan. Karena itu HP-mu tuh tahu, oh suka film setan. Tapi kalau kamu menyukai film pornografi, kamu klik film pornografi, nanti di HP-mu akan keluar film-film pornografi. Otomatis HP-mu akan memberikan tayangan sesuai apa yang kamu klik. Bapak bilang gini, iya dah, aku pernah lihat, tak klik, kok malah terus nongol. Sekarang tak delete. Semenjak aku tak delete, enggak pernah nongol. Oh gitu ya Pak, aku bilang gitu. Baru aku tahu bahwa pada saat engkau mengeklik Facebook, apapun film yang kamu sukai, berat kamu lihat, tidak usah sukai, lihat. Berat, kamu lihat separuh, besok baru nanti akan kamu keluar film-film semacam itu untuk brainwash. Ya, hati-hati
karena dunia ini sudah, ya kita harus waspada, kita harus menguduskan pikiran, tubuh, dan hati kita. Terus habis ini saya, yes, ya, ih, lain kali saya akan mengatakan mengenai pesan Tuhan, mengenai jemaat di Tiatira, Smyrna, Laodikia, 5 gereja, di mana penyesatan itu terjadi di dalam gereja, penyesatan terjadi di dalam gereja, dan hanya 2 gereja yang selamat, 5 gereja tidak selamat. Yang disayangkan kalau kita sudah ibadah bertahun-tahun, tetapi kita masih masuknya ke sayang, ya.